orang mengingat pernyataan Pak Jokowi setelah kenapa? menghadiri sidang PBB Mhm. ya, bahwa Pak Jokowi pernah menyampaikan di tahun 2023 nanti ya adalah tahun yang gelap. Gelap maksudnya Gelap. tidak ada matahari. Maksudnya adalah akan terjadi krisis yang besar-besaran dari sebelumnya. Begitu Mang ya. Kita simak nantilah. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Orang jadi asa karagok ngobrol patur-tutur backsound. Nah, mengenai pernyataan Pak Jokowi setelah menghadiri sidang PBB ya, yang menyatakan bahwa 2023 adalah tahun yang gelap. Sehingga banyak netizen yang menangkap bahwa mungkin nanti akan menjadi tahun yang krisis. Bisa. Entah itu krisis ekonomi, krisis pangan, Krisis pekerjaan. mungkin. Krisis kepercayaan Bisa. terhadap pemimpin. Iya. Tukang bakso, ingat? Iya. Tukang bakso. Sudah tukang bakso. Nah, sehingga muncullah istilah dari Pak Jokowi dengan Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, mungkin tahun depan akan terjadi resesi. Oh, bisa jadi sih, Mang. Gitu. Memang sekarang juga kan kita sudah terasa sebetulnya ya, arah-arah menuju resesi gitu. Diantaranya tadi harga-harga mulai naik, kemudian beberapa pangan juga rada sulit didapatkan. Kalaupun ada itu harganya kan lumayan, Mang ya. Kemudian untuk pekerjaan juga, bahkan kemarin-kemarin orang lihat bahwa banyak terjadi pemberhentian kerja gitu ya. Iya benar. Itu seperti di Gojek kalau nggak salah kemarin di berita. Di Goto itu apa sih? Kolaborasi kolaborasi antara Gojek dengan Tokopedia. Setelah mengungkapkan bahwa di startup kami tidak akan terjadi PHK besar-besaran. Tapi nyatanya terjadi juga. Terus di platform Orange, Shopee kan itu banyak juga. Ada salah satu perusahaan ekspedisi, Mang. Yes. Yang mereka terpaksa harus meng-PHK beberapa karyawan. Bahkan ribuan, Mang. Ribuan itu terjadi di pabrik atau manufaktur garment, footwear atau sepatu. Itu terjadi, Mang. Oh, ada ribuan itu, Mang. Makanya orang rada deg-degan ayeuna teh. Makanya mana kudu gerak pindah haluan. Harus prepare dari sekarang. Nah, itu mungkin salah satu tanda-tanda akhir bulan akhir tahun, tanda-tanda resesi maksudnya, Mang. Menurut akhir tahun gini. Kan di komennya netizen ketika ada video atau informasi tentang ekonomi menurun. Betul. Terus ini kan komen netizen suka gini, wah ini tanda akhir zaman gitu. Zaman era kiamat gitu ya. Nah itu mungkin salah satu yang tadi disebutin ku orang, beberapa pabrik terus startup gitu ya, mem-PHK karyawan, salah satu tanda resesi. Betul. Nah, yang menjadi khawatir orang tadi mengenai beberapa krisis yang disebutkan ya. Ada krisis pangan, krisis energi, krisis ekonomi, dan yang harus kita perhatikan juga adalah krisis ketenagakerjaan tadi yang disebutkan. Betul. Kenapa? Setelah ramai kemarin di TokTok, gak tahu nih, orang kan di rekomendasi referensi hidup orang di Instagram. Kan mana referensi hidupnya di TokTok ya. Gak tahu di TokTok rame gak? Ada beberapa orang akun yang menaikkan atau mengupdate foto-foto AI, artificial intelligence. Rame gak di TokTok? Belum lihat orang. Di IG rame memang. Jadi ada aplikasi yang bisa membuat foto versi artificial intelligence atau AI, foto kita ya. Itu ramai sekali. Nah, salah satu kenapa orang ngobrolin masalah ini? Karena mungkin bisa jadi nanti di tahun depan atau entahlah di masa depan akan terjadi pergeseran apa sih namanya?
bukan kegunaan itu. Bisa jadi ya, bisa jadi tenaga manusia akan mengalami pergeseran oleh AI, artificial intelligence dan robot. Karena bagi orang di tahun sekarang teknologi semakin canggih. Betul. Kemajuan zaman itu mau gak mau kita harus ikut, Mang. Ya, mengikuti kemajuan zaman sekarang dengan segala sesuatu itu selalu dibantu dengan teknologi dan juga robot. Bahkan di beberapa negara maju seperti dikatakanlah di Chinese gitu, di Cina, ya. Itu kan sudah banyak sekali robot-robot, baik robot pelayan di restoran, robot-robot pelayan di rumah, dan ada juga robot-robot pelayan di kamar. Tidak tertinggal. Yang terbuat dari silikon. Iya. Tapi kalau ngomongin robot di Cina, itu mereka di belakangnya itu ada tulisan made in China gak sih? Juga nama ayam harus karena kan di orang beberapa benda elektronik selalu ada tuh made in China gitu. Sebetulnya Made itu bukan di Cina, di Bali. Di Bali. Iya. Made Iriawan. Nah, kembali ke tadi Mang masalah resesi ya, tentang krisis ketenaga kerjaan. Betul. Yang mungkin ini masih apa namanya? Analisis orang pribadi. Analisis orang pribadi plus setelah orang baca-baca lagi, teruslah membaca. Baca-baca lagi beberapa artikel, ada pekerjaan yang akan hilang di masa depan. Dan tergantikan oleh artificial intelligence atau robot. Nah, orang ini mengalami nih, salah satunya ya. Yang pertama itu teller bank. Teller bank. Yes. Akan digantikan oleh mesin ATM yang canggih, yang lebih canggih selain tarik tunai dan store tunai. Ada di salah satu bank. Nah, ini bank swasta sih. Iya. Karena di bank negeri orang nggak mau yang terkenal bank swasta yang terkenal security-nya sangat ramah. Betul. Ya, termasuk tellernya juga sangat ramah. Ya. Dari depan pintu halo kakak selamat datang. Ya, gitu. Nah, orang pernah punya pengalaman ketika istri orang buat bikin ATM baru karena ATM yang lama itu sudah lama gak kepake sehingga harus bikin baru lah. Sugan teh duit tapi nuh teuing gitu. Geus teu mahi. Amin. Cenanya. Ya, jadi ininya gitu. kelasnya dinaikkan jadi platinum. Nah sih dari platinum ke silver terus gold. Gold. Nah, gitulah. Nah, ceritanya bikin ATM baru. Akun baru. Di sana gak dilayanin teller. Ada sih teller, cuman gak dilayanin sama teller. Dulu kan dilayanin kan sama teller. Iya, dibantu segala rupananya. Yes, gitu. Sekarang Mang sudah lebih canggih, ada mesinnya, mesin ATM yang serba canggih yang selain bisa dilakukan store tunai ataupun tarik tunai, dibantu sama security. Cepet Mang, lebih cepet dibanding dengan oleh teller. Biasa yang notabene yang sama manusia gitu. Ini ada mesin yang nah sehingga ketika orang baca artikel beberapa pekerjaan yang akan hilang di masa depan, ini sangat relate sih bagi yang orang. Tadi salah satunya teller itu. Nah, yang pertama teller. Wah, berarti kayaknya sih memang benar gitu. Karena kan hanya untuk bikin ATM itu kan tinggal tanda tangan, foto, terus apa lagi? Sidik jari. Pokoknya memang di mesin itu canggih, Mang. Jadi si mesin itu bisa merekam tanda tangan, sidik jari sama ngambil foto. Yes. Kayak dulu pas awal-awal IKTP. Oh iya. Gitu. Nah, gitu, Mang, sama. Keren lah. Gak tahu apakah karena mungkin bank swasta gitulah supaya memikat pelanggan dan nasabah dibuatlah servis senyaman mungkin dan sepraktis mungkin. Betul. Gitu. Nah, dan yang kedua, selain teller bank ada juga customer service CS yang akan mengalami kehilangan pekerjaannya. Nah, si CS ini kan biasanya kita kalau ada keluhan, kalau malas ke kantornya lewat CS. Iya.
Terus entah itu lewat telepon Telepon. ataupun chat. Chat. Kalau ini akan tergantikan oleh chatbot. Chatbot ini tentu untuk fitur chatting atau keluhan secara tekstual lah ya. Nah, nanti di fitur ini, di si chatbot ini akan ditampilkan fitur keluhan apa saja yang sering dialami oleh pelanggan. Iya. Nanti kita tinggal pilih, misalkan dalam masalah inilah e-commerce, misalkan barang saya belum sampai, kita tinggal pilih. Terus dimintai kode resi, terus alamatnya, terus nama penjualnya dan lain-lain. Itu akan tergantikan customer service. Iya. Jadi teringat istri orang, dulu jobsnya ini CS. Oh, CS di e-commerce. Yang sekarang udah tutup malahan perusahaannya. Asli. Dia karena memang banyak e-commerce yang naik, yang berkembang. Dia pelopor sebetulnya e-commerce ini tuh. Sebutkan tuh. Terserah itu mah. Udah gak ada. Elvenia, Mang. Elvenia. Tahu gak? Gak tahu. Pernah dengar. Karena itu memang e-commerce yang inisiator lah menurut orang sih, awal-awal e-commerce tuh. Iya. Itu Elvenia. Sekarang sudah tutup. Fix tutup lah gitu. Di semua di ini Indonesia gitu. Iya. Ada pasarnya. Enggak hanya di Indonesia maksud orang. Karena kan memang perusahaan asing. Nah, itu udah tutup karena banyak e-commerce yang berkembang seperti Teh Shopee, Gula Beli, Teh Ida, Toko Pak Edi, Buka Panto, Red nomor 1. Nah, tutup sehingga mantan karyawannya itu beralihlah ke beberapa tadi e-commerce yang lain tadi. Setelah pindah ternyata di PHK juga. Gitu. Nah, selain Tadi CS yang kemungkinan akan digantikan oleh mesin atau hilang gitu ya. Ya, hilang pekerjaannya. Terus Apalagi ada petugas tiket, Mang. Petugas tiket. Ya. Kalau petugas tiket namanya apanya? Peron, kalau di kereta di peron. Lain tiketer. Enggak, tiketer Ngarang. Tukang tiket kan gitu. Iya, tukang tiket. Dulu mah mana pernah tuh naik kereta sebelum bukan zaman dulu atuh. Terkesannya teh kolot pisan. Pokoknya sebelum kecanggihan teknologi sekarang, pernah enggak naik kereta sebelumnya, Cing? Nanya dulu. Pernah. Orang naik kereta terakhir gitu, sudah pisannya terekam mana baik. Tahun 2013-an lah. 2013 di stasiun mana naik kereta? Di Cibatu. Masih ingat gak sistem tiketingnya seperti apa? Aya anu bisa langsung ka ditu, oke online. Nya ka ditu ka stasiun. Ayo oke bisa booking online BO atuh. Tapi dulu bookingnya sih Mang paling di aplikasi khusus KAI. Tidak website ada kan. Belum ada seperti teh aja gede lah toket.com. Katanya can anu karar itu kan ya Trepekola can aya Mister Aladut can aya. Bukan nama dulu mah hanya website PT KAI website resmi lah ya. Di antara dua itu lamun ya teu dapat ya bayar orang kudu ka ditu, kudu ka stasiun jauh-jauh kan. Nah, itu gak bakalan ada lagi Mang sekarang petugas-petugas tiket itu. Bahkan orang pernah mengalami naik kereta kereta ekonomi tentu tiketnya itu yang di dalam ada petugas tuh yang bawa kayak staples. Dulu mah ya gitu kan. Aya curi-curi kan dulu makannya gitu. Orang masih mengalami kalau pisan. Ya memang kesini semakin diarahkan ke website resminya KAI kan. Nah itu bakalan hilang juga Mang pekerjaannya petugas tiket. Batirnya garunya. Tapi dah kumaha zaman sih ya yang menggerus. Nah pada akhirnya nanti si petugas tiket ini akan digantikan oleh tadi tiket online, terus get in secara otomatis. Jadi
Pernah ke Jakarta? Belum. Naik Transjakarta pernah? Belum. Anjing khawatir. Tapi langsung nonton na TV. Oh, nah. Gitu ditempelkan kan. Ya, Langsung buka kan serangan. pakai kartu flash. Oh iya, ada. Itu beli. Etiket. Ya. Kayak etol. Ya. Ada kan dia? Betul. Nah, itu kan beli kartu flash, ada yang 50.000, ada 100.000. Saldonya tuh segitulah ya. Jadi tinggal ditempel, ceret. Udah buka tuh gerbangnya atau gate-nya. Nah, itu digantinya sama itu mah. Iya. Terus ada e-wallet gitu kan kayak di e-tol Iya, tadi. benar. Jadi gak bakalan ada tuh kejadian petugas yang ngarongkong gitu. Dia tinggal tempel kan sekarang mah pakai tongsis. Oh iya betul, gitu. benar. Jarang karena di tol kan harus punya ini kan tadi e-wallet atau e-tol gitu ya. Iya. Jadi bahkan itu anu pakai ini kan, pakai juga lelengenan gitu ditempel gitu. Iya, kan orang tadi ngomong tongsis. Oh, tongsis gitu. Kayak tongsis kan. Gitu. Ditempelkeun ya. Maju gitu. Gitu. Teu kudu ngadaguan pulangan deui namanya. Dalam makan riweuhnya lila ngantri, da ngadaguan angsulan. Kada rese Alah receh. Nah, satu lagi pekerjaannya akan hilang di masa depan adalah office boy. Office boy. Ya, digantikan sama robot. Jadi robot boy. Anjing asup. Bisa kan gitu? Bisa bener. Office boy sama robot boy. Nah, nanti robotnya tuh kayak robot pembersih sekarang tuh. Itu nanti bikin kopi bakal sama Tapi sekarang udah banyak kan mesin kopi kan ya. Bener. Di minimarket kan sudah menjamur itu. Tinggal mencet kan ya. Iya. Itu robot yang menyajikan menyeduhnya gitu. Menyeduhnya. Orang yang jadi pemikiran adalah itu ngaduknya gimana ya? Pakai apa coba? Ayam berenang, paku jalan. Atau kesetrum kan elektronik gak boleh nyentuh air. Tapi mungkin ya si Gana mah robot lagi pakai jempal. Itu ratukannya nya pakai lap, pakai tisu. Mereka oge teu da prepare meureun mau ngambil bahaya serangan. Iya bener. Di jempal ngecek nanti gitu. Ngan mal ieu, ngan nanti merenya mau ngarasa panas misalnya. Lu mun urang makan panas, anjing gitu. Ari moal mesin mah diem gitu. Tiis we gitu. Juga nama gitu. Tapi jadi sebenarnya kumanya serba dilema sih Mang. Walaupun nanti robot yang akan menggantikan gitu, tapi tetaplah sebetulnya tidak akan tidak akan mengalahkan kepintaran atau kecerdikan manusia sebetulnya. Karena apalah artinya sebuah mesin gitu ya. Kalau istilahnya di setting gitu ya bakal gitu. Mual sebanyak pertimbangan kayak manusia gitu. Human errornya bukan human error sih, orang akhirnya punya kesimpulan robot gak bakalan punya etika. Bener. Karena tidak punya akal. Ya kan? Gitu. Bahkan apalagi kan sekarang mah banyak robot-robot anu tahu diri. Iya. Itulah ya. Saya bukan robot. Geus poho lupa daratan kan gitu. Ya makin. Oke lamangnya. Oke. Lupa lagi kita informasikan untuk teman-teman untuk dulu ngomong semuanya bahwa episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. 30 hari bersuara ngabamblam sapeurana.